Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Selamat malam. Dari Kota Medan, saya Razman Arif Nasution bersama dengan tim hukum saya di Provinsi Sumatera Utara. Khususnya di Kota Medan, ada saudara Andi Chandra Nasution, ada saudara Andri Agam, kemudian ada saudara Faisal Ramadan Hasibuan, saudara Rahmat Siddiq, ada divisi humas kita, saudara Dr. Andus Davi Richard Simajunta, MDiv, ini kasih gelar khusus dia nih. Kemudian saudara siapa namanya? Siapa? Madonna. Ini yang baru nih, Madonna Harahap, SHMH. So, saudara, dari Kota Medan ini, saya tadi pagi dikirimin oleh beberapa media cetak elektronik nasional tentang surat kepada yang terhormat all media dan YouTubers di tempat. Perihal blokir Razman Arif Nasution. Terkejut saya. Kaget saya. Bunyinya begini. Terima kasih. Saya nggak tahu ya, ini benar atau tidak. Saya tidak tahu ini benar atau tidak surat dari mereka. Tapi saya membacakan ini benar atau tidak. Tapi yang pasti, saya tidak usah sebut nama, tapi saya akan jawab surat ini. Terima kasih kami sampaikan atas kerjasama yang terjalin baik selama ini. Baik dalam konteks memenuhi undangan konvers maupun peliputan kegiatan kami, maupun mengundang anggota tim kami dalam tugas-tugas advokasi non-litigasi dalam sejumlah program siaran media. Sehubungan dengan kebijakan tim kami terhadap saudara Razman Arif Nasution yang berstatus sebagai terpidana, kami sampaikan kebijakan tim sebagai berikut. Bahwa media adalah ruang edukasi publik, baik edukasi hukum dan edukasi etik. Narasumber yang diundang tidak boleh berstatus terpidana, karena secara etik tak patut diberikan panggung pada terpidana di ruang publik. Bahwa kami mengambil kebijakan tidak akan memenuhi undangan sebagai narasumber, baik atas klien kami maupun tim lawyer. Jika ada Razman Arif Nasution, karena itu mohon dipastikan untuk tidak mengundang Razman Arif Nasution. Jika mengundang kami, dan jika tetap mengundang, maka dengan berat hati kami sampaikan keberatan dan permohonan maaf tidak dapat memenuhi undangan dimaksud. 3. Bahwa kebijakan ini adalah bukti konsistensi kami, sebagaimana sebelumnya kami terapkan terhadap terpidana saudara Sylvester Matutina. Perlu untuk diketahui bahwa saudara Razman Arif Nasution berstatus terpidana 1,5 tahun penjara karena terbukti melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik. Sedang dalam upaya banding dan belum menjalani hukuman tahanan. Yang bersangkutan juga sudah dicabut izin advokat atau BAS-nya dan dipecat dari organisasi Kongres Advokat Indonesia pada insiden naik meja persidangan bersama saudara Firdaus Oyobo, sehingga tidak etis bagi kami selaku lawyer meladeni diskusi dengan orang yang telah dicabut BAS dan dikeluarkan dari organisasi advokat. Demikian kebijakan disampaikan. Terima kasih. Tim advokasi anti kriminalisasi. Bla 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 bla. Tertanda nama tembusan klien ini. Nah, saya tidak usah sebut nama karena saya tidak pasti dari mereka. Saya menunggu tadi ada tidak YouTube-nya keluar. Tapi ini dikirimkan ke saya oleh orang yang kompeten. Komentar saya ketawa. Apakah saya selama ini berdebat dengan orang yang benar-benar nggak sekolah? Apalagi mengaku dirinya pakar hukum. Apalagi mengaku pengacara. Ada pula yang bergelar dokter. Saya bingung sendiri tadi, di pesawat saya merenung. Setakut ini mereka sama Razman. Kan begitu. Pertama, tidak usah anak fakultas hukum yang udah lulus. Semester 1 aja tahu bahwa yang namanya Razman tidak sedang terpidana. Saya masih mengajukan kasasi. Dan belum ada putusan. Di mana hukum dibelok-belok bahwa seolah-olah saya terpidana. Lah ini menurut saya benar-benar bodoh, bahlul. Tapi saya nggak sebut nama, karena ini belum tahu saya dari mereka. Tuh,
Jadi, belajar hukum kalian balik. Kalau mau membangun opini publik, mesti sehat. Mesti sehat. Mesti adu argumen. By law, by data, by logic. Secara hukum nggak pas, datanya salah, dan tidak logik. Tuh. Yang kedua, menyebut dicabut basnya. Sejak kapan dicabut bas saya? Dibekukan beda dengan dicabut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dibekukan itu temporary. Sementara. Sedangkan dicabut permanen, alien. Ini nggak perlu juga harus sarjana hukum. Dan ini adalah konsekuensi dari seorang rasman yang menyuarakan nuraninya di ruang sidang dengan sebuah konsekuensi. Dan saya tidak mempermasalahkan ini. Kok kau yang keberatan? Kau bilanglah klien-klien saya, kalian bilang itu rasman gini. Ya, kok kalian sibuk? Orang nunjuk saya sebagai kuasa hukum, kok kau yang sibuk? Bukan kalian klien saya. Orang datang ke saya urus. Sejak kapan pula kalian seperti orang yang melebihi Mahkamah Agung? Hah? Kok bisa disamakan pembekuan dengan pencabutan? Ini belajar sama orang bodoh atau pura-pura pintar atau sok pintar. Nah itu ya, jadi salah lagi tuh. Baru yang ketiga, tidak mau berdebat, memberi panggung. Panggung saya sudah banyak. Saya nggak pernah minta-minta panggung. Saya yang dicari wartawan karena memang rasman sejak tampil sebagai seorang lawyer profesional sejak 2014. Oke? Sampai saya menangani kasus-kasus besar di Republik ini, sampai hari ini, yang namanya rasman itu selalu viral. Dan ini bukan karena rasman, karena Allah memberi amanah dan nama kepada saya. Meskipun laporan polisi sampai 13 terhadap saya. Bukan 12 lagi, 13. Alhamdulillah satu persatu selesai. Jadi kalian ini mau membela kepentingan klien kalian yang sekarang mencoba mengganggu kepentingan Pak Jokowi, mau mencoba mendowngrade Pak Jokowi, mau mencoba mendowngrade Mas Gibran, mau mencoba mengganggu pemerintahan Pak Prabowo Gibran, nggak akan berhasil. Kalau kalian mau membela kubu sebelah, ya pakai data, pakai logika. Kalau kalian takut debat sama rasman, ya debat aja sama anak SD. Debat sama anak SD. Kalau kalian pingin menang kalian, jangan ada yang debat sama kalian, ya kalian aja narasumbernya. Kalian semua. Ngomong kalian, jangan ada. Ini ada yang ngadu ke saya. Pengacara yang itu nggak mau kalau ini ada. Ada, bukan saya aja nih. Ada. Terus ada kalau ini juga kami nggak mau. Ada 3 nih. Pokoknya satu inisialnya AA. Nggak boleh. Yang seorang pengacara itu bilang kalau ada AA, kami nggak mau. Sampai ke saya. Yang kedua kalau ada FA, kami nggak mau. Nah, baru yang ketiga rasman. Lalu sekarang buat ini rilis. Apa ini? Saya tahu yang kalian khawatirkan dari seorang rasman. Karena rasman kalau sudah bicara, yang keluar isi-isinya. Bukan kulitnya, jantung-jantungnya. Kan saya sudah ngomong kemarin. Bagaimana Pak Jokowi menyampaikan sesuatu kepada saya, dan saya sampaikan di depan kediaman Pak Jokowi. Dan saya sampaikan di rakyat bersuara. Ada peran-peran di situ. Jangan karena si AS gagal jadi cawapres, terus ada orang yang coba mendukung, mengganggu saya. Terbaca kan permainan kalian? Dan itu semua gambarannya dari pernyataan rasman. Nah, kalau begitu kalian mau menghambat supaya kalian bebas bersuara. Hah? Makanya kalau ada bahasa dari Rismon yang mengatakan bahwa ada peran AS dalam urusan percaturan para lawyer-lawyer ini, nggak salah lagi kalau kita menduga bahwa ada grand design. Kalian mau melakukan karakter assassination terhadap Rasman, melakukan karakter assassination, mau mendowngrade saya, nggak bisa. Takut debat sama saya.
Nah jadi ada satu yang sekarang menjadi tersangka itu sok-sok hebat. Ketika saya tantang, terbirit-birit, lari. Hah? Lari, karena saya menanya, kalau kau mempersoalkan pribadi ke Rasman, maka kau siap berhadapan dengan Rasman secara pribadi. Tapi kalau kau mau argumentasi di ruang publik, di tempat, di mana TV ditampilkan kita berdebat, ayo. Nah baru kalian yang terakhir saya sampaikan, tim saya lagi bekerja. Ada YouTube yang saya temukan, dan itu akan saya laporkan. Cuma sedang dalam pengkajian. Karena saya nggak mau ada orang yang nebeng di bahu saya. Followersnya juga baru sekian ribu. Kemarin sore, saya ibaratkan anak ini seperti anak yang baru belajar naik sepeda. Baru pandai naik sepeda. Sangkin semangatnya naik sepeda, sepeda tetangga pun dipakai juga. Tapi mau kencang-kencang, ajak kita, ayo kita adu balap yuk. Ayo kita adu kencang yuk. Tiba-tiba dia jatuh ke tembok, pak, pecah kepalanya. Nggak sadar dia, ini saya belajar anak, ada orang yang, seorang anak muda, merasa dirinya paling hebat, baru anak kemarin sore, belajar, mau nantang-nantangin, saya anggap ini seperti anak kemarin sore yang baru belajar naik sepeda. Dan baru pandai naik sepeda, itulah dia. Jadi, sudahlah. Saya sudah ngomong kepada teman saya tadi, yang menyampaikan ini ke saya bilang, yang butuh media adalah mereka. Bukan media. Jangan salah, saya ini wartawan 12 tahun. Mereka yang butuh media. Jadi jangan takut kalian. Karena informasi dari Rasman A1. Sehingga kena ke jantungnya. Hari ini saya dihubungi oleh banyak orang. Ya, terkait dengan bagaimana keinginan kami agar Pak JK dengan Pak Jokowi disatukan. Orang-orang penting Makassar yang saya anggap saya hormati selama ini sudah menghubungi saya. Mereka dengar statement saya dengan utuh. Tidak ada di situ yang namanya adu domba yang saya lakukan. Saya ingin Pak Jokowi dan Pak JK menyatu. Jangan sampai Pak JK terikut irama. Karena orang-orangnya itu juga. Jadi Pak JK negarawan, iya. Beliau wakil presiden, iya kita hormati. Dan saya mengatakan beliau orang hebat. Dan Pak Jokowi tidak pernah membenci, apalagi mengganggu Pak JK. Jadi, poin pentingnya adalah perdebatan di ruang publik. Jangan menyerempet kemana-mana. Konsekuensi logis dari seseorang yang berani mempersoalkan orang lain secara hukum, maka konsekuensi hukumnya pertanggungjawabkan secara hukum. Ruang publiknya segera, ruang hukumnya segera bawa ke pengadilan. Jadi saya berharap Pak Jaksa Agung, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Kapolri, supaya benar-benar mengatensi ini, agar segera P21 dan disidangkan. Apapun cara kalian memblokir saya, gak akan bisa. Karena Rasman adalah seorang lawyer yang memang selalu diminta pendapat-pendapat hukumnya. Saya tidak viral, terkenal gara-gara kasus ini. Saya sudah viral sejak 2014 dan bahkan 2015 yang lalu. Jadi, saya tidak sebut nama kalian karena tidak penting. Jadi, jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.